yang menyatakan bahwa Yahudi adalah bangsa yang paling hebat. Wa fadalnakum alal alamin. Apa yang mau dirubah? Sudah untung aja, ngapain? Kalau Yahudi yang berubah kurang, ya goblok Yahudinya namanya. Ya kan begitu. Barangkali. Saya kira begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Walakin an-nasir haqiqi laisa huwa nas. Di sini dia melihat bahwa nanti penolong yang sebenarnya itu bukan manusia. Laisa huwa dual, dan bukan negara-negara. Walau kanat tamlikul qanabilal hidrogeniyah, sekalipun negara-negara itu memiliki bom hidrogen, wasawarikh, dan rudal-rudal, sekalipun dengan persenjataan yang super canggih, dengan bom hidrogennya, dengan rudal berhulu nuklirnya. Innaman nasirul haq wallah, penolong yang sebenarnya tetap akhirnya Allah juga. Al-Qahir fawqa ibadi, yang bisa memaksakan di atas hambanya. Wa min haula'il ibad man yamlikuna al-qanabil, termasuk mereka yang memiliki bom-bom hidrogen, wasawarikh, dan rudal-rudal. Wallahu nasirun man yansuruhu, Allah akan menolong orang yang menolong Allah. Wala yansurannallahu man yansuru, Allah pasti akan menolong orang yang menolong Allah. Wallahu mu'in man yu'minu bihi, Allah akan menolong orang yang beriman, haqqal iman, yang benar-benar iman. Wa yattabi'u manhajahu, dan mengikuti agama Tuhan, haqqal ittiba, dengan mengikuti yang sebenarnya. Wa yatahakamu ila manhaji, dan juga mengambil keputusan berdasarkan agama Tuhan, fi ridan wa fi taslim, dengan sukarela dan dengan pasrah diri. Walaqad kana Allah subhanahu yukhatibu bihadzal kalam, Allah berbicara dengan bahasa seperti ini. Yang diajak bicara adalah ummatan mu'minatan bi. Allah menjanjikan untuk mereka orang-orang yang beriman. Muttabi'atan liman hajihi, yang mengikuti ajarannya. Muhtakimatan ila syariatihi, yang hukumnya bersumber pada syariatnya. Wa kana yuhawwinu min sya'ni aduwiha al-yahud, dan yang merasa takut menghadapi musuhnya Yahudi, wa nasirihim, dan penolong-penolongnya. Wa kana ya'idul muslimina an-nasra, Allah menjanjikan akan menolong umat Islam alaihim li'annahum, karena mereka itu al-Yahud, maksudnya la nasiralahum, tidak ada yang menolong. Waqad haqqaqallahu lahum wa'adahu, Allah sudah membuktikan janjinya kepada mereka. Wa'adahu alladzi la yanaluhu illal mu'minun haqqa, ya. Wa'adahu, janji Allah, alladzina la yanaluhu illal mu'minun, tidak akan bisa dikalahkan oleh Yahudi kecuali orang-orang yang beriman. Yang bisa dikalahkan adalah orang yang tidak beriman. Haqqan walladzi la yatahaqqaqu illa ala aidil usbatil mu'minati hina tahum, dan tidak akan bisa merealisasikan janji itu kecuali di tangan kelompok orang yang beriman. Ini juga persoalan beriman. Yang Allah janjikan itu dalam Al-Quran itu, Islam tuh gak disebut-sebut kok. Pernah Allah, ya ayyuhalladzina aslamu kutiba alaikumusiyam, ada? Yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa yang dipanggil? Karena kalau yang dipanggil Islam itu gak akan
sulit untuk melaksanakan perintah. Yang siap melaksanakan itu orang yang beriman. Yang Allah janjikan surga itu orang yang beriman. Kok jadinya bergeser Islam? Memangnya Islam sama iman sama gitu? Orang itu beriman, orang itu beragama Islam, sama enggak? Enggak. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman. Anda muslim bukan? Mukmin bukan? Nah, belum tentu. Makanya Allah selalu manggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Kita ulangi lagi. Orang Arab datang menghadap Rasulullah, mereka mengatakan qalu amanna. Ya Rasulullah, kami beriman. Tetapi Allah memperingatkan, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, jangan kami telah beriman. Katakan saja kami telah berislam, belum beriman. Kenapa? Alasannya walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Mereka baru muslim, belum mukmin. Mereka baru masuk Islam, belum beriman. Jadi kalau begitu, Islam di sini maknanya adalah berkoalisi, ikut bergabung dengan pasukan Kanjeng Nabi. Kalau koalisi bisa saja partai berbeda-beda, platformnya berbeda-beda, ya kan? Tapi dia punya target yang sama, berkoalisi. Tapi belum tentu punya ideologi yang sama, itu masalah. Anda punya nasi sepiring, ada tangga belum makan kelaparan, kamu juga lapar. Kamu makan sendiri atau bagi dua? Kalau kasih semua, kalau dibiarkan kelaparan, itu yang biasa dilakukan oleh orang yang baru tingkatan muslim. Bisa tega-tegaan. Apalagi ngasih makan orang, membunuh orang juga bisa kok. Sesama Islamnya. Sekarang terjadi juga umat Islam membunuh sesama umat Islam. Ketika urusan apa? Anak bukan, menantu bukan, mampus-mampus lah. Kalau Anda bagi dua, itu sudah bisa dibilang mukmin. Tapi kalau Anda bagikan semua, nih makan, saya sudah biasa makan, sudah banyak kok, gampang saya cari lagi, ini buat kamu semuanya aja, itu baru muhsin. Jadi Anda muslim, mukmin atau muhsin? Iya, Sulaiman mukmin boleh dah ya. Ya, karena dia dermawan kok. Dia rutin ngasih pondok sini buat anak yatim piatu. Ayo siapa berani lawan? Iya kan gitu. Dia sisakan rezekinya untuk anak-anak di sini yang nggak punya. Rutin. Ya. Sebab kalau medit nggak mungkin orang medit itu beriman. Orang medit itu orang kafir. Orang medit itu orang kafir ya. Percaya nggak orang medit kafir? Orang kikir itu kafir. Pengen tahu? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih innallaha wallahu inna a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang kikir,
dan ngajak-ngajak orang lain ikut kikir dan menyembunyikan karunia Allah. Orang-orang kafir itu sudah kami siapkan hukuman yang keras. Jadi orang kikir kafir nggak? Kafir. Gitu. Ya. Lalu fala yuhawwiluna, maka tidak akan kita gentar dan takut manalqahu min nusratil mulhidina wal musyrikina wasalibina lil yahud. Kami tidak gentar menghadapi ya pertolongan-pertolongan yang diberikan kepada orang Yahudi, baik itu para ateis, para musyrikin dan para salibiyin. Kami tidak gentar. Fahum fi kulli zamanin yansurunahum, karena sepanjang zaman mereka selalu menolongnya. Adal Islam, untuk menyerang Islam. Mereka biasa saling tolong-menolong, kerjasama, berkoalisi untuk menyerang Islam dari dulu sampai sekarang. Falisat hadihi hiyan nasrah, ini bukan pertolongan. Walakin kadzalika la yakhda'una hadza, dan kita tidak akan tertipu dengan demikian. Fa innama yatahaqqaqu hadzal amr lil muslimin yauma yakununa muslimin. Tetapi janji Allah semacam ini akan terbukti pada orang-orang Islam pada saat mereka betul-betul muslim. Nah, kenapa tidak tolong? Ya jangan-jangan mereka bukan muslim. Ya, Islam KTP gitu maksudnya. Wal yuhawil al muslimun an yujarribu. Yuk umat Islam, silakan kita buktikan dengan satu eksperimen. Buktikan marratan wahidah, sekali saja, an yakunu muslimin, betul-betul menjadi muslim. Itu aja buktikan dulu. Ya. Sekarang kalau kita menggunakan kacamata standar agama Islam, perilaku manusia yang kita lakukan sehari-hari itu perilaku muslim bukan? Kadang-kadang. Yang kadang-kadang apanya? Oh, kadang-kadang sholat, kadang-kadang gitu. Bahkan sangat kontradiktif sekali. Banyak yang sholatnya rajin, tapi ngelacurnya rajin juga kok. Betul nggak? Sholatnya rajin, tapi makannya tiap hari hasil dari renten. Haji 3 kali, tapi kalau tangganya pinjam 10 kintal, kembalinya 15 kintal. Ya umum enggak lah. Jangan umum lah. Ya ada. Yuk kita buktikan ayyakunu muslimin. Tsumma yarau bi a'yunihim. Lalu ayo kita tonton dengan mata kepala kita sendiri. In kana yabkhalil yahud nasir. Ya. Kalau akan ada orang Yahudi yang menolongnya, mana buktikan? Au an yanfa'uhum hadzal nasir. Dan kalau memang mereka bisa ditolong, memang ada penolong yang membantu mereka, kita buktikan. Jadi persoalannya kita kadang-kadang menyalahkan Tuhan karena kita salah persepsi. Iya, salah persepsi, jadi selalu mengatakan Tuhan yang salah. Apa yang kita kerjakan sebetulnya belum benar, kita beranggapan sudah benar.
Saya mau nanya deh yang ada di ruangan ini. Kamu sudah ngerasa benar belum? Benar. Iya. Jadi itulah sebabnya sekarang ada nggak orang yang selalu menyalah-nyalahkan orang lain? Kenapa orang itu suka menyalah-nyalahkan orang lain? Itu pasti karena dia merasa sudah benar. Kalau kita ingin benar, satu pesan saya, jangan pernah merasa benar. Karena orang yang merasa benar itu berarti sudah tidak benar. Orang yang benar itu orang yang tidak pernah merasa benar. Tetapi orang benar itu selalu merasa bersalah terus-terusan. Sehingga dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kamu merasa paling benar sendiri, maka itulah sato yang paling tidak benar sendiri. Tahu sato? Menus. Itulah menus yang paling tidak benar sendiri. Mengapa? Karena orang yang merasa dirinya paling benar itu berpotensi untuk bertengkar dengan siapapun. Dan dia akan selalu menyalahkan siapapun yang berbeda. Di penghujungnya merasa mendapat mandat dari Tuhan bisa memaksa orang lain. Jadi radikalisme itu berawal dari pikiran merasa dirinya paling benar sendiri dan mendapat mandat dari Tuhan memaksa orang harus benar seperti dirinya sendiri. Habis persoalannya. Sekarang saya bertanya, saya ajak wahai umat Islam, stop, jangan saling menjelek-jelekan.